Pagi teman-teman, balik lagi di Market Outlook dari PT Phillip Futures. Nah, Pak, untuk minggu ini memang cukup dari segi news US memang nggak gitu rame ya, Pak ya? Betul. Kebanyakan tuh hanya yang low to medium high, yang high impact malah nggak ada ya. Banyakan low sampai medium. Dan paling yang menarik itu dari minggu lalu ada isu, Pak. Ya, Kira-kira Fed mau naikin suku bunga nih untuk dari bulan September punya katanya. Oke. Oke, kita bahas untuk market outlook di minggu ini potensialnya untuk pergerakan currency, gold, dan yang lain itu bagaimana ya kan seperti itu. Oke, kalau kita mengacu pada rilis data di minggu ini, khususnya tadi di hari Senin kan, itu untuk data USD itu nggak ada, ya kan, makanya pergerakan atau volatilitasnya cukup rendah ya, seperti itu. Sementara hanya beberapa data aja dari Canadian, yaitu data CPI-nya yang memang sudah mulai melandai atau mereda. Nah, tentunya kalau ketika datanya turun atau di bawah daripada ekspektasi, itu menandakan pelemahan mata uang. Tapi di satu sisi, inflasi sedang memang mencoba atau dijinakan oleh para pelaku dari bank sentral dunia. Tentunya ini bagus seperti itu. Nah, di hari Selasa itu ada data CPI dari New Zealand dan dari Inggris, itu tentunya Clement Conscience dan Average Earning Index itu yang diperkirakan untuk mengalami kenaikan dari average earningnya, pendapatannya itu mengalami kenaikan dari 4,4% menjadi 4,5%. Tentunya bagus jika mengalami kenaikan, artinya nanti daya beli konsumen lebih baik. Lalu berikutnya itu Clement Conscience itu kalau kurang lebih kalau di USD atau di Amerika Serikat itu klaim pengangguran seperti itu. Nah, itu mengalami penurunan, berarti bagus untuk Inggris. Potensial di hari Selasa itu adalah mengalami penguatan. Jadi kalau yang trading di pair GBP itu bisa ambil posisi buy lah. Seperti itu, karena datanya yang mendukung. Bagaimana nanti dengan teknikalnya nanti kita bahas juga. Lalu di hari Rabu itu ada data CPI kembali dari Inggris dari 2,8% menjadi 2,7%. Kemungkinan sama atau bahkan turun di bawah dari perkiraan. Kalau kita lihat dari Amerika Serikat yang CPI-nya turun, lalu Kanada yang CPI-nya juga sama turun, kemungkinan di Inggris ada CPI turun. Nah, kalau CPI turun di bawah daripada ekspektasi, tentunya ini bad for mata uang, yaitu pound sterling. Tapi di satu sisi secara sentimen itu menandakan kesehatan ekonominya lebih baik lah, seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri tingkat inflasi di seluruh dunia, hampir di seluruh negara itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama terakhir itu berdasarkan dari ketegangan geopolitik yang ada di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Nah, itulah memicu harga minyak dunia mengalami kenaikan sehingga inflasi bergerak naik. Nah, ketika inflasinya turun nih, kan sudah ada mulai negosiasi itu sebelum-sebelumnya, walaupun sekarang sudah mulai agak memanas kembali. Tapi inflasi yang bulan kemarin itu karena ada negosiasi, itu ada perkembangan, inflasinya kemungkinan akan mengalami penurunan atau bahkan sama sesuai dengan perkiraan. Lalu di hari Kamis ada dari Australia, yaitu employment change dari 40,3 ribu menjadi 16, berarti bagus untuk Australia, menjadi 16,4 ribu ya berdasarkan perkiraan. Lalu untuk tingkat penganggurannya sendiri, unemployment rate-nya dari 4,4% tetap di level yang sama. Nah, jadi tadi kayak Clement Conscience, employment change, itu kalau di Amerika Serikat sama ya. Artinya klaim pengangguran, seperti itu. Lalu dari Euro, ini ada tingkat suku bunga, diperkirakan untuk tetap sama, kemungkinan sama. Dan juga dari USD-nya nih, klaim pengangguran yang tadi disampaikan, dari 208.000 diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 211.000 ini ya. Terlihat di sini mengalami kenaikan justru di di Amerika Serikat dibandingkan di Inggris dan Australia yang mengalami penurunan. Ada apakah dari sektor tenaga kerja di Amerika Serikat kalau perkiraannya mengalami kenaikan seperti itu? Lalu untuk kita bahas secara kumulatifnya. Lalu di hari Jumat itu ada rilis data retail sales, penjualan retail di Amerika Serikat ini mengalami penurunan. Lalu berikutnya di zona Euro dan juga di Inggris
rilis data PMI baik sektor manufaktur maupun sektor jasanya. Kalau kita lihat dari periode-periode sebelumnya, semuanya ini masih mengalami stagnasi ya. Walaupun naik turun lah dari sektor manufakturnya, dari sektor jasanya, tidak jauh dari level 50%. Memang dampak dari ketegangan geopolitik ini mempengaruhi mobilitas dari seluruh perekonomiannya. Tentunya pasti berdampak sektor jasanya, lalu sektor manufakturnya itu pasti berdampak. Jadi kalau untuk penggerak utamanya nih di minggu ini, karena data USD-nya minim, ya kan? Itu kemungkinan besar adalah range di minggu ini cukup sempit lah, tidak terlalu lebar dibandingkan misalkan ada data USD yang dirilis, apalagi itu yang high impact seperti itu. Nah, yang perlu diwaspadai paling terkait tadi euro kemungkinan tetap sama, berarti masih tetap stabil. Lalu data CPI-nya sesuai dengan perkiraan atau bahkan di bawah, artinya secara sentimen bagus buat mata uang negara tersebut. Itu aja sih. Kalau di minggu ini, kalau kita overall apa sih pergerakan USD-nya selama minggu ini, kemungkinan besar masih tetap akan cukup stabil berdasarkan data yang akan dirilis di minggu ini. Artinya seandainya dia koreksi secara teknikal, koreksi yang wajar, maupun seandainya ada kenaikan, tetap di tahap yang wajar juga. Paling kita yang perlu waspadai, karena ini tidak ada di dalam rilis rutinitas ya, yaitu yang tadi Bro Peter juga sampaikan, ketegangan yang mungkin di Timur Tengah isunya, seperti itu kan. Nah, mungkin kita bahas nih ya. Berarti temanya mungkin di minggu ini justru dibanding data, isu yang akan terjadi nih, penggeraknya nanti ke depannya kayak gimana? Gimana tuh Bro Peter? Kalau Timur Tengah mungkin memang lagi cukup mereda, tapi Trump memang juga iseng ya. Betul. Karena kan ceasefire sebenarnya sudah selesai nih, sebenarnya udah nggak ada permasalahan lagi. Ya, tapi ya namanya juga kakek tantrum ya. Susah ya, jadi memang masih berlanjut, tapi memang tidak terlalu sebesar kemarin. Sebelum-sebelumnya ya, betul. Masih cip-cip lah. Ya. Gitu. Artinya memang betul. Nah, ini ketegangan geopolitik ini masih menjadi sorotan juga ya. Takutnya dari kecil-kecil kayak ini kembang api tipis ya kan. Ya, terlihat ya Pak, dari oil kemarin udah sempat ke hampir dekat-dekat 90 lebih ya. Ya, di level 100 dia turun di level 88-an lah, 90. Nah, memang kalau kita kemarin sebelumnya bahas tuh ya di market outlook ya, sebenarnya harga oil itu range rata-rata di mana sih? Itu sempat kita bahas loh untuk market outlook. Nah, itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu di level 70-an. Itu harga normalnya dia. Wajarnya. Betul. Sideways itu selalu akan di situ. Nah, kalau ini kan sudah di atas level 70, artinya masih memang kondisinya masih tidak cukup baik lah. Nah, inilah yang akan mengakibatkan inflasi dari harga minyak tersebut itu mempengaruhi tentunya. Nah, jadi inflasi ini masih belum jinak secara intens ya. Artinya berarti ada kemungkinan dari Bank Sentral Dunia, seperti itu masih akan menaikkan tingkat suku bunga kemungkinannya. Nah, tadi kan Bro Peter sampaikan nih ada isu atau wacana lah untuk kenaikan tingkat suku bunga pada bulan September. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data nih CPI yang kemarin, tentunya itu lebih minim ya sebenarnya. Kalau kita tahu kemarin itu sempat akan menaikkan dibandingkan menurunkan. Harusnya target di 2026 menurunkan satu kali, memangkas tingkat suku bunga satu kali ya. Itu terjadi kemungkinan besar adalah di pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8. Karena dalam setahun itu ada 8 kali pertemuan bagi The Fed untuk kebijaksanaan tingkat suku bunganya. Nah, justru malah yang terbaru, wacana terbaru adalah menaikkan tingkat suku bunganya. Yes, benar. Ada potensi itu di tahun ini menaikkan tingkat suku bunga. Karena apa? Yang terjadi pada geopolitik 2 bulan terakhir lah, seperti itu kan. Yang mengakibatkan inflasi naik, tapi ternyata ada negosiasi yang lumayan sebenarnya hampir ya, tapi tidak deal, bahkan MOU-nya itu batal dan justru ada serangan kembali. Inflasi kemungkinan akan kembali naik. Jadi kalau di bulan September berarti kan ada bulan Agustus nih nanti. Sekarang masih bulan Juli nih, nanti bulan Agustus nih. Ada potensial inflasinya masih akan kembali naik di Amerika dan di seluruh dunia. Ini mengakibatkan
Apakah tingkat suku bunga itu akan dinaikkan? Yes, potensi itu untuk sekarang probabilitasnya bisa di atas 50%. Apalagi ada gesekan tipis ya kan. Memang gesekannya masih tipis, tapi ada potensi, kita tahu sendirilah. Itu bisa mengakibatkan gesekan yang lebih besar. Nah, akhirnya harga minyak kembali naik, bahkan bisa nanti bergeraknya itu di level 101 kembali seperti itu. Saat ini kan kembali di bawah 100. Nah, ada potensi itu dari bulan Juli nanti sampai dengan Agustus itu di atas level 100. Bagaimana dengan secara teknikalnya? Ini kan berdasarkan data yang kita ada, potensi yang kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Jadi tingkat suku bunganya itu kemungkinan di bulan September itu mengalami kenaikan, ada probabilitasnya cukup tinggi. Seperti itu. Oke, nah mungkin kita langsung bahas ke teknikal aja kali ya, Pak. Yes. Oke. Untuk ke teknikalnya berarti kita ambil oil dulu kali ya. Bener, Bu. Harga minyaknya ini kemungkinan kemana? Karena ini nanti yang akan bisa memicu dari sisi inflasinya kan, kurang lebih seperti itu. Oke, kita pakai oil weight. Nah, kita pakai yang Amerika punya ya, WTI itu West Texas Intermediate itu produknya dari Amerika, namanya juga Texas ya kan, like sweet. Nah, kalau brand itu produknya Eropa lah, seperti itu. Tapi yang laku itu lebih ke WTI. Nah, kita lihat nih untuk kedepannya seminggu ini. Oke, kita nggak usah jauh-jauh ngambil yang candle sebelumnya atau polanya, simpel aja kita mah, karena kita sebenarnya di acara live trading kita kupas kan bagaimana sih cara baca teknikal kan, cukup hanya satu candle, dua candle itu sudah cukup. Kita ambil yang daily, ini ada terjadi likuidasi, ini sudah diambil, artinya wick ekor ini atau pin ini sudah diambil secara likuidasi dan dia berbentuk bullish engulfing, ya kan, untuk candle di time frame daily. Nah, ini terjadi pada hari Jumat, lalu di hari Seninnya, ini tanggal 20 Juli, itu dia mengalami koreksi atau mengambil likuidasi yang ada di bawahnya. Lalu, penutupannya dia di atas level ini. Ya kan? Karena dia ada open gap kan ketika pembukaan di hari Senin. Karena serangan-serangan tersebut ada open gap. Nah, di hari Selasa ini, ya kan? Apa yang mungkin terjadi seperti itu? Selama dia masih bergerak di atas, oke, saya ambil bodinya pada candle bullish engulfing terakhir ini. Selama dia bergerak di atas level 82.75, ya kan? Potensialnya adalah masih naik lebih lanjut. Paling tidak dia akan menuju resisten ini 8558 kembali. Lalu kalau kita melihat di candle weekly, dia akan mencoba mengambil resisten berikutnya. Nah, itu di area ini. Agak cukup jauh ya, Pak ya? 99, yes. Karena tadi kita berbicara selama seminggu atau bahkan nanti di bulan Juli. Karena efeknya nanti kan di pertemuan bulan September apakah naikin apa enggak, kan? Nah, kita mengacu sampai dengan sebulan kurang lebih untuk oil arahnya kemana. Kalau untuk minggu ini memang masih tetap akan cukup bullish selama dia tidak break secara body di level tadi 82,75. Lalu percobaan berikutnya seandainya dia mengalami kenaikan, tentunya saat ini terdekat di 85.58 yaitu yang high hari ini tentunya. Lalu sampai dengan 99,100 seperti itu. Kenapa? Kalau kita bicara teknikal, bahasa teknikal berdasarkan candle, ini candlenya kan bullish, ya kan? Candle pin ekor bullish. Nah, kalau ini bearish ekornya, ini ekornya masih bullish, ya kan? Kalau kita lihat berdasarkan candle. Nah, berarti perlu dilikuidasi dulu nih, ngambil ekornya seperti itu. Contoh, ini ada ekor bullish. Ini sudah diambil secara ekornya, makanya dia bergerak
turun. Nah, itu salah satu contoh. Begitu juga dengan ini. Ekor ini belum diambil nih secara candle bearish-nya di weekly. Jadi ada potensial ke sana. Cara pembacaan simpelnya seperti itu. Ada likuidasi yang akan diambil menuju resisten 99 poin 100 tersebut. Jadi ada potensial masih ada kenaikan, artinya inflasi masih akan cukup belum jinak ya, akan cukup memanas. Berarti untuk menjinakkannya atau meredam laju inflasi adalah dengan kenaikan tingkat suku bunga. Seperti itu bro. Jadi potensial untuk kenaikan tingkat suku bunga di bulan September probabilitasnya masih cukup lebar ya. Oke. Mungkin kalau kita mau trading biasanya kebanyakan dari klien kita tradingnya di gold ya. Berarti kita akan bahas untuk technical goldnya. Tadi disampaikan untuk dolarnya sendiri masih tetap akan cukup stabil seperti itu. Oke, berarti kita ke DXY sedikit mengulas. Boleh Pak. Untuk DXY-nya secara time frame daily masih cukup trennya masih cukup bullish ya. Karena ada resisten di area ini secara pola struktur ya, resisten di area ini sudah di break, berarti ini kita bilang ini adalah breakout structure kalau kita menggunakan metode SMC Smart Money Concept. Nah, ada peluang untuk DXY nya sendiri, indeks dolarnya sendiri itu akan menuju ke area 101 kembali atau bahkan 102. Masih ada potensial kenaikan lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily-nya di candle terakhir ini ekor supportnya atau bawahnya itu lebih panjang ya, seperti itu, dibandingkan ekor resistennya lebih pendek. Jadi yang bawahnya lebih panjang, yang atasnya ini lebih pendek, ya kan? Lalu secara body dia mengambil ekor ini atau wick ini atau ini. Yang artinya kenaikan lebih lanjut adalah probabilitasnya cukup tinggi seperti itu. Jadi DXY masih tetap akan cukup menguat seperti itu. Ditambah tadi oil yang kemungkinan naik. Nah, karena salah satu penopangnya karena Amerika merupakan eksportir dari minyak, ya kan? Harga dari situ tentunya akan menjadi sebuah keuntungan Amerika Serikat yang membuat dolar juga akan mengalami penguatan tentunya. Nah, jadi dolar akan masih menguat. Lalu bagaimana dengan gold? Nah, untuk gold, kalau kita lihat di time frame daily, ya kan, dia masih belum sanggup melewati candle bearish engulfing yang terdekat itu di area ini. Ini resisten, ini support. Secara candle ada likuidasi yang sudah diambil. Ini likuidasi sudah diambil, dia bergerak naik, tapi belum mampu, ya kan? Candle berikutnya melewati candle ini, yang artinya untuk dia mengalami kenaikan lebih lanjut masih tersendat untuk gold, ya kan? Yang ada justru kita akan melihat area resisten ini, apakah dia pada hari ini atau bahkan sampai nanti akhir minggu dia mampu melewati resisten 464. Selama dia tidak mampu secara body, tentunya tren penurunan masih cukup kuat. Ditambah kalau kita melihat dari struktur terdekat ini ada support. Ini ada support. Nah, ini merupakan candle bearish. Kalau dia mau naik, tentunya dia harus diambil likuidasi yang membentuk candle bullish engulfing-nya. Nah, ada potensi dia akan ke 3940 kembali bagi gold, pergerakan gold di minggu ini. Sementara dia saat ini bergerak naik adalah mengambil likuidasi atau mencoba meretest area resistennya. Nanti kita lihat tentunya di time frame H4 yang lebih kecil seperti itu. Nah, ini untuk perdagangan paling tidak hari Selasa sampai dengan hari Rabu lah. Nah, untuk hari Selasanya sampai dengan hari Rabu ada potensi memang pergerakannya menuju area ini 4104.
Tapi dengan satu syarat, harus break 46.5-nya terlebih dahulu. 46.5 mesti terlebih dahulu di break. Selama itu tidak di break, ya kan, tentunya pergerakannya masih cenderung sideways. Range-nya masih tetap akan cukup tipis kalau kita berdasarkan time frame daily, tidak jauh dari level 4080 sampai dengan 4060 untuk area resistennya. Sementara untuk area supportnya itu berkisar di area 4000 sampai dengan 3980. Seperti itu. Itu yang perlu kita lihat. Jadi perhatikan area selnya atau resistennya di 4080 sampai dengan 4060 dilihat. Lalu untuk zona buy-nya atau demand-nya itu di 3980 sampai dengan 4000 itu yang perlu dilihat. Nah, kalau kita mengacu time frame weekly-nya sebenarnya ada open gap down, ya kan? Kalau di weekly, ya kan? Nah, candle terakhir ini ada ekor nih. Saya akan perbesar. Di 3 candle terakhir ini ya, ini ada ekor yang sudah diambil secara body. Seperti itu. Jadi ada potensial dia hanya mengambil koreksi sementara atau bahkan mengambil sampai dengan gap ini di time frame weekly ya. Untuk kedepannya seperti apa? Dia akan ngambil area likuidasi ini, body ini untuk pergerakannya. Paling nggak ini kemungkinan di minggu depan, tapi nanti kita bahas itu ya. Seperti itu. Ada potensial memang ke sini, tapi kalau di minggu ini selama dia tidak mampu melewati level 4104 yang terdekat tadi 4060 sampai dengan 4080 body ini, berarti itu masih trennya bearish di minggu ini. Seperti itu. Itu sih perkiraan dari gold untuk saat ini. Coba cari area resisten atau konfirmasi sell tadi di level 4060 sampai dengan 4080 terlebih dahulu. Kalau ada konfirmasi sell di area tersebut, tentunya kita bisa lihat nanti di time frame H4 atau H1 ada candle bearish kah? Misalkan kalau untuk bullish ada candle hammer. Nah, di candle bearish ini ada candle inverted hammer kah? Atau ada pola dari evening star kah untuk dia bergerak turun seperti itu. Dan range-nya memang juga cukup lebar ya Pak ya untuk minggu ini. Iya, jadi 3980 tadi sampai tertingginya di 4080 1000 lah untuk ini. Sebenarnya tidak maaf, tidak terlalu besar ya. Kalau untuk ambil range mingguan, karena kita tahu sendiri untuk hariannya sudah bisa 1000 ya seperti itu. Jadi untuk kemungkinan adalah masih terbatas lah seperti itu. Karena masih melihat sorotan utamanya itu Timur Tengah ya, gesekan ini apakah akan meletup lebih besar atau bisa ada negosiasi kembali seperti itu. Tapi untuk negosiasi itu probabilitasnya kecil dibandingkan untuk ledakan yang lebih besar potensialnya seperti itu. Mungkin sudah bisa kita ambil kesimpulan ya di minggu ini ya. Potensialnya jadi adalah pergerakan masih akan cukup terbatas, inflasi masih sesuai dengan perkiraan, jadi data kemungkinan masih cukup stabil, artinya inflasi di Inggris tadi sama Australia sesuai dengan perkiraan atau bahkan di bawah sedikit kalau kita mengacu dari sebelumnya Kanadian dan juga Amerika Serikat yang inflasinya mengalami penjinakan seperti itu. Jadi untuk mata uang Aussie dan juga pound sterling kemungkinan akan mengalami koreksi setelah rilis data, by datanya. Tapi secara sentimennya nanti kalau kita melihat di XY yang ada potensi untuk ke area 101 kembali, tentunya ini akan menekan mata uang Aussie dan pound sterling seperti itu secara sentimen keseluruhan seperti itu di minggu ini. Itu yang bisa kita garis bawahi seperti itu. DXY masih cukup stabil. Oke, Pak. Mungkin cukup kali ya Pak ya untuk karena konten udah benar-benar full pack banget 24 menit. Kita isi kupas semua tadi, semua udah dibahas. Jadi kita tinggal tunggu untuk dari high news impact-nya. Nanti ini masuk ke akhir Juli sampai ke awal Agustus. Betul. Ini mungkin itu yang mungkin bisa lebih ada pergerakan lah ya Pak. Betul. Oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Sampai sini aja videonya. See you next time di Market Outlook minggu depan.